Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Jadi manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Sedangkan manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah maupun dari perencanaan penerima peserta didik, pembinaan selama peserta didik di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, tujuan umum manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi yang mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu manajemen peserta didik meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, fungsi manajemen peserta didik, yaitu fungsi yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang berikut, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang berikut, yang keempat, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang berikut, yang terakhir, ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama itu perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan tidak hadirnya peserta didik, pengelompokan peserta didik, mengatur evaluasi, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur pendidikan yang mutasi dan drop out dari dunia pendidikan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.